Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamati wa ba'd. Jamaah dan mitra edis di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita meneruskan kajian kita atau renungan kita pada nas-nas, baik itu Al-Quran maupun hadis-hadis yang berkaitan tentang atau berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya ingatkan bahwa kitab yang kita gunakan dalam melakukan renungan-renungan atau kajian terhadap nas-nas syariat ini adalah kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang berjudul Ushulul Iman. Dalam kitab itu beliau mengumpulkan hadis-hadis yang mengandung tentang informasi-informasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada asma atau nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang ulia, yang tinggi. Ini mudah-mudahan dapat memudahkan kita untuk lebih dekat lagi, untuk kita menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu salah satu jalannya adalah dengan kita memperdalam ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan hadis yang pertama, yaitu hadis tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat, adalah Rabb yang paling tidak suka dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana aghna syuraka 'anil syirik. Saya adalah sekutu yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Saya adalah salah seorang sekutu yang tidak paling butuh dengan kesyirikan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang dia mensekutukan aku dalam amalan tersebut, maka aku akan tinggalkan dia bersama kesyirikannya. Kita telah ingatkan bahwa di antara makna hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat benci dengan orang-orang yang berbuat syirik, terkhusus syirik akbar. Allah telah memberikan ancamannya bahwa barang siapa yang selama hidupnya atau dalam hidupnya telah melakukan syirik akbar dan itu dibawa mati, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dengan dua hal. Yang pertama dengan menghapuskan semua amalannya, dan yang kedua dengan dikekalkannya hamba tersebut di neraka jahanam, wal iyadu billah. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis kedua yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Ushulul Iman adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Al-Iman. Kitab Al-Iman juz 1 halaman 161, hadis nomor 179. Hadis tersebut dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata dalam bahasa Arab, saya bacakan dulu bahasa Arabnya. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. Hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullah.
Ya. Berkata Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri menyampaikan khutbah, ya, atau tausiah kepada kami, ya, yang mana dalam khutbah tersebut atau dalam wasiat tausiah tersebut ada 5 hal, 5 kalimat atau 5 perkara yang beliau sampaikan. Ya. Faqal, ya, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala la yanam. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak tidur. Wala yanbaghi lahu an yanam. Dan tidak selayaknya bagi Allah untuk dia tidur. Ya. Ini keyakinan kita umat Islam, orang-orang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita sembah, ya, tidak pernah tertidur. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Allah merendahkan qista, timbangan, wa yarfa'u, dan meninggikannya. Kita nanti akan kaji secara lebih dalam apa maksud daripada perkataan Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merendahkan timbangan atau menurunkan timbangan, wa yarfa'u, dan meninggikannya. Ya. Yarfa'u ilaihi amalal lail. Ya. Dia, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'u ilaihi amalal lail, mengangkat kepadanya, ya, kepada dirinya, atau mengangkat ke atas, ya, amalal lail, amalan malam hari, amalan yang dikerjakan oleh hamba di malam hari. Qabla amalin nahar, sebelum diangkatnya amalan siang hari. Ya. Wa amalin nahar qabla amalil lail, dan Allah mengangkat amalan di siang hari qabla amalil lail, dan sebelum amalan di malam hari. Hijabuhun nur, hijabnya adalah cahaya. Ya. Lau kasyafahu, ya, sekiranya kalau Allah menyingkap hijab tersebut, la ahraqat subuhat wajhi, maka cahaya wajahnya, subuhat, ya, cahaya wajahnya akan membakar, ya, sungguh akan membakar mantaha ilaihi basarahu min khalqihi, akan membakar semua yang terpandang oleh pandangannya, min khalqihi, ya. Semua yang terpandang, ya, makhluk yang terpandang oleh pandangannya akan terbakar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijab tersebut, ya. Hijab yang menutupi dirinya, ya. Hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah, terdapat informasi keimanan yang harus kita yakini dan harus menguatkan keimanan kita, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis ini telah menginformasikan kepada kita tentang dirinya, ya. Ada hal yang harus kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu tidak ada pada makhluknya, ya. Ya, di dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah menyampaikan 5 hal, ya, oleh Abu Musa al-Asy'ari, ya. Beliau mengatakan bahwa ada 5 hal yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis tadi, ya. Ya. Hal yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur, ya, dan tidak pantas bagi Allah untuk tidur. Adapun hal yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala merendahkan timbangan dan meninggikan timbangan, ya. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kepadanya amalan malam hari sebelum amalan siang hari, dan amalan siang hari sebelum amalan malam hari. Ya, yang keempat, atau hal yang keempat yang beliau sampaikan dalam hadis itu adalah hijabuhun nur, hijabnya adalah cahaya. Dalam riwayat yang lain, hijabnya adalah api. Yang kelima adalah lau kasyafahu, seandainya Allah menyingkap tabir tersebut, menyingkap hijab tersebut, ya, maka cahaya Allah akan membakar seluruh yang terpandang oleh matanya, oleh pandangannya, ya. Jadi makhluk akan, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua makhluknya, maka makhluk akan binasa, akan terbakar lantaran pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, seandainya Allah menyingkap tabirnya, ya. Ya. Hadis ini datang menjelaskan tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan diterangkan dalam hadis ini atau isyarat yang dapat kita tangkap dalam hadis ini bahwa tidak ada yang dapat mengerti, tidak ada yang dapat memahami hakikat Allah Subhanahu wa taala kecuali Dia. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai Allah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudrikul absar wa la tudrikuhul absar. Maaf, dalam sebuah ungkapan bahwa Allah itu dapat menatap pandangan makhluknya, namun makhluknya tidak dapat menatap pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentu sifat yang sifat yang tadi disampaikan oleh Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, ya, dan tidak pantas untuk tidur. Tentu sifat ini tidak ada pada makhluk, ya. Kita makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik jin, ya, manusia, ya. Tidak ada di antara kita melainkan pasti ngantuk dan tidur, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ngantuk dan tidur ini tidak ada pada dirinya. Allah menafikan sifat ini pada dirinya, ya. Sifat ngantuk dan tidur. Innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah tidak tidur dan Allah tidak layak untuk tidur, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat tidur ini dari dirinya, ya? Karena tidur itu adalah dalil, ya, adalah bukti akan sifat lemah dan capek, ya. Ya, sifat lemah atau dhaaf, ya. Sifat lemah dan capek ini adalah sifat kekurangan, ya. Ini adalah sifat kurang dan enggak pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya ada pada makhluk-makhluknya. Seseorang itu jika tidur atau ngantuk pasti lantaran karena dia memang makhluk yang lemah dan dia makhluk yang ada padanya sifat capek. Itu tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah Tuhan yang Maha Satu, yang Maha Perkasa, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, ya. Syekh Saleh Al-Syekh, Mufti Arab Saudi, ya, Mufti Saudi Arabia, hafizahullah, mengomentari hadis ini, ya, dalam kitabnya Syarh Ushulul Iman, ya. Beliau mengatakan la yanam likamali qayyumiyatihi wa kamali hayatihi subhanahu wa ta'ala. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak tidur karena kesempurnaan sifat berdiri sendirinya, ya. Wa kamali hayatihi, dan sifat kesempurnaan hidupnya, ya. Kita juga hidup, ya. Kita juga hidup dan Allah juga punya sifat hidup. Tapi tentu sifat hidup kita dan sifat hidup Allah Subhanahu wa taala berbeda, ya, sangat jauh berbeda, ya. Kita punya sifat hidup tapi kita juga tapi sifat hidup kita ini, ya, tercampuri dengan dengan hal-hal yang sifatnya kurang, ya. Kita hidup tapi juga sakit. Kita hidup tidur. Tidur kan adalah akhul maut, adalah saudaranya mati, saudara kematian, ya. Kita tidur, kita hidup dan kita juga capek, ya. Ini adalah sifat hidup kita, ya. Banyak kekurangannya. Adapun sifat hidup Allah Subhanahu wa taala adalah sifat hidup yang sempurna, ya. Hal-hal yang merupakan kekurangan tadi tidak ada pada sifat hidup Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau mengatakan lagi, Syekh Saleh Al-Syekh, fahadha an-nafyu maqsudun bihi kamalu diddih. Penafian dalam hadis ini, penafian sifat tidur dalam hadis ini adalah maksudnya kamalu diddih, ya, sempurnanya lawan dari sifat tidur itu. Apa sifat tidur tadi, ya? Apa lawan dari sifat tidur? Ya adalah kesempurnaan hidup, ya. Hidup sempurna adalah hidup yang tidak ada di dalamnya unsur tidur, ya, atau capek dan sebagainya, ya. Ya. Maka walihada naqul, ya, oleh karena itu, ya, kata Syekh Saleh Al-Syekh, kita mengatakan bahwa innallaha la yanam, sungguhnya Allah tidak tidur
Di dalamnya ada itsbat kamali hayatillahi jalla wa ala wa kamali qayyumiyatih. Ya. Di dalam hadis tadi, di dalam potongan hadis tadi, innallaha la yanam, sesungguhnya Allah tidak tidur. Di dalamnya ada penetapan kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan berdiri sendirinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Berbeda dengan kita, ya. Seperti apapun kita pasti butuh dengan orang lain, butuh dengan pihak lain, ya. Kita lahir ke dunia ini butuh dengan orang, ya. Butuh dengan bidan, butuh dengan ibu, ya, yang menyusui kita. Terus seperti itu sampai kita akhirnya nanti akan menjadi tua atau bahkan mati, kita butuh orang, ya. Siapa yang akan mengantarkan kita ke kuburan kalau bukan orang lain? Itu kita. Manusia ini butuh dengan yang lain. Ya, siapapun dia, apakah dia seorang yang mungkin hanya hanya seorang pekerja, ya, sampai presiden sekalipun mereka butuh yang lain. Ya. Kalau seandainya ada seorang penguasa, ya, seorang penguasa yang zalim, lalu dia berani berjalan-jalan tanpa ada pengawal, wah ini luar biasa. Ini sesuatu yang langka, kan. Biasanya penguasa yang zalim itu takut, ya, kepada orang lain sehingga dia butuh pengawal. Ya, ini karena bagaimanapun dia, ya, setinggi apapun jabatannya di dunia ini, dia tetap butuh orang lain. Ya. Orang yang kaya butuh dengan orang miskin. Ya, karena biasanya orang-orang miskin itu mau mengerjakan pekerjaan yang orang kaya tidak mau mengerjakan itu. Ya. Mana orang kaya yang mau menyapu jalanan? Orang miskin yang mau melakukan itu. Ya. Apakah orang kaya tidak butuh dengan orang miskin? Tidak butuh dengan penyapu jalanan? Tidak butuh dengan para pekerja-pekerja yang mengumpulkan sampah-sampah misalnya? Mereka butuh dengan orang-orang kaya, butuh dengan yang miskin sekalipun. Sebaliknya juga begitu. Yang miskin pun membutuhkan dengan yang kaya, ya. Semua sering membutuhkan kepada yang lain, ya. Inilah kehidupan manusia, ya. Inilah sifat hidupnya manusia, membutuhkan kepada yang lain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat qayyumiyahnya itu, ya, menyatakan bahwa atau membuktikan bahwa dia tidak butuh dengan siapapun, bahkan dengan kita, ya. Allah tidak butuh dengan salat kita, tidak butuh dengan ibadah kita. Allah enggak butuh itu, ya. Tapi Allah senang kalau dia disyukuri oleh hamba-hambanya. Ya, ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penetapan kesempurnaan hidup Allah ini, ya, telah dinyatakan dalam hadis tadi, innallaha la yanam wa la yanbaghi an yanam. Ya. Dan ini juga ini sangat ini juga dikuatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam ayat yang dikenal dengan ayat kursi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Surah Al-Baqarah ayat 255. Ya. Allahu la ilaha illa hu. Allah yang tidak ada sesembahan selainnya, yang tidak ada yang berhak disembah selainnya, Al-Hayyul Qayyum, Zat yang Maha Hidup, Rabb yang Maha Hidup, Al-Qayyum yang Maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, dia tidak merasakan kantuk, ya, wala naum, dan tidak pula tidur. Ya. Kita di majelis ini mungkin belum berapa lama sudah ngantuk, ya. Ini sifat kita manusia. Ya. Berbeda dengan sifat Allah yang maha perkasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, Syekh Musa Syahin Lashin rahimahullah, ya, pengarang kitab Fathul Mun'im, ya, beliau mengatakan bahwa wa kaifa yanamu mudabbirus samawati wal ard wa kullu yawmin wa kullu lahzatin huwa fi sya'ni ibadihi. Ya. Bagaimana mungkin, ya, pengatur urusan langit dan bumi tertidur? Ya, ini sesuatu yang sangat mustahil, ya, kata beliau. Bagaimana mungkin pengatur langit dan bumi tidur? Ya. Wa kullu yawmin wa kullu lahzatin huwa fi sya'ni ibadihi. Ya. Pada setiap hari dan setiap saat, ya, setiap detik,
dia selalu berada dalam urusan hamba-hambanya. Ya. Kemudian beliau membaca sebuah ayat, ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum. Ya. Tidaklah seorang hamba, tidaklah 3 orang berbisik-bisik, melainkan Allah pasti yang keempat. Ya. Allah adalah yang keempat dari mereka. Wala khamsatin illa sadisuhum. Ya. Dan tidaklah 5 orang berbisik-bisik, melainkan dia adalah yang keenam. Wala adna min dzalik, dan tidak pula di bawah dari bilangan itu. Wala aktsar, dan tidak lebih, illa wa huwa ma'ahum aina ma kanu, melainkan dia pasti bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya. Dalam surah Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini kepada kita. Ya. Dia berada pada setiap urusan hambanya, bukan hanya urusan kita sendirian. Ya. Semua makhluk di dunia ini, ya. Berapa jumlah makhluk di dunia ini? Berapa jumlah manusia di dunia ini? Ya. Miliaran. Allah selalu berada pada setiap urusan mereka. Ya. 3 orang, seandainya 3 orang berbisik-bisik, pasti Allah yang keempat. 5 orang berbisik-bisik, pasti Allah yang kelima. Yang keenam. Ini Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am, ya, bukan hanya pada manusia, ya, bahkan pada urusan tumbuh-tumbuhan. Ya. Dalam surah Al-An'am Allah ingatkan kita. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyita minal hayy. Surah Al-An'am ayat 95. Falikul habbi wan nawa, dia yang membelah biji-bijian dan benih-benihan. Ya. Atau biji-bijian dan biji kurma. Ya. Allah yang membelahnya, Allah yang menumbuhkannya. Ya. Yukhrijul hayya minal mayyit. Ya. Dia yang mengeluarkan yang mati, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mati dari yang hidup. Ya. Dalam ayat lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faliqul isbahi wa ja'ala al-laila sakana. Dialah yang menyingsingkan pagi hari. Ya. Dialah yang memunculkan pagi hari dari kegelapan malam. Wa ja'ala al-laila sakana, dan menjadikan malam sebagai waktu untuk istirahat. Wasyamsa wal qamara husbana, dan menjadikan matahari dan bulan sebagai alat untuk menghitung. Ya. Kullu lahzatin huwa fi sya'n. Maka Allah, kata Syekh Musa Syahin, maka Allah pada setiap saat berada dalam urusan. Apakah yang seperti ini tidur? Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang mengurus semua urusan di langit dan di bumi? Apakah itu urusan manusia, urusan hewan, urusan tumbuh-tumbuhan, tidur? Ya. Ini tentu sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini hal pertama yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi, ya. Bahwa Allah tidak tidur dan mustahil atau tidak pantas bagi Allah untuk tidur. Ya. Sifat ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah maha sempurna hidupnya dan maha sempurna sifat berdiri sendirinya. Ya. Kemudian hal kedua yang disebutkan dalam hadis tadi adalah yakhfidul qista wa yarfa'u. Ya. Ya, Allah merendahkan timbangan dan mengangkatnya, menurunkan timbangan dan mengangkatnya. Ya. Berkata Ibnu Qutaibah rahimahullah dalam Mushkilul Hadis, ya. Beliau mengatakan wal muradu anna Allah ta'ala yakhfidul mizan wa yarfa'uhu bima yuzanu min a'malil ibad al-murtafi'ah. Dan yang dimaksudkan dari hadis ini atau dari potongan redaksi hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala merendahkan timbangan wa yarfa'uhu, ya, atau meninggikannya, yarfa'uhu bima yuzan min a'malil ibad, ya. Allah meninggikannya, ya, lantaran apa yang ditimbang dari amalan-amalan hamba al-murtafi'ah yang terangkat, ya. Amalan-amalan saleh yang terangkat, ya, itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzan min arzaqihim an-nazilah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menimbang rezeki-rezeki hamba-hambanya yang turun, ya, yang akan dinikmati oleh hambanya, itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diukur takarannya, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tentu Maha tahu, ya,
berapa kebutuhan rezeki yang dibutuhkan oleh makhluknya ini, berapa kadar oksigen yang dibutuhkan oleh manusia seluruhnya ini, berapa kebutuhan makanan pokok yang dibutuhkan oleh semua makhluknya, Allah takar semuanya, dan Allah kemudian turunkan dalam bentuk timbangan itu, ya. Ya. Makanya berkata Ibnu Qutaibah rahimahullah, wakila, dan yang dimaksudkan dengan hadis tadi, ya, Allah menurunkan timbangan dan meninggikan timbangan, maksudnya adalah rezeki itu sendiri, ya. Yaitu apa? Rezeki yang akan diperoleh oleh setiap makhluknya, yang kusuhu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala kurangi dari rezeki tersebut, ya, sesuai dengan takaran yang dibutuhkan. Atau Allah kemudian mengangkat itu timbangannya, lalu Allah perluas itu rezeki, ya. Yang Allah turunkan, ya, artinya Allah kurangi, yang Allah angkat, ya, yang Allah naikkan adalah yang Allah luaskan rezekinya. Maksudnya seperti itu, kata beliau. Wa hadzal qaul awdah wa aqrab, dan nampaknya pendapat ini lebih jelas dan lebih dekat kepada maksud daripada lafaz hadis tadi, ya, potongan hadis tadi. Ya. Kemudian hal ketiga yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis tadi, ya, hadis yang tadi beliau sampaikan kepada para sahabatnya, yang di antara hadirin, ya, di antara yang hadir adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, yarfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar, ya. Allah mengangkat kepadanya amalul lail, amalan-amalan yang dikerjakan di malam hari, qabla amalin nahar, sebelum dia mengangkat amalan yang dikerjakan di siang hari. Wa amalun nahar qabla amalil lail, dan Allah mengangkat amalan yang dikerjakan di malam hari di siang hari, qabla amalil lail, sebelum perbuatan atau pekerjaan atau amalan yang dikerjakan di malam hari. Ya. Begitu seterusnya, ya. Setiap terbenam matahari diangkat amalan siang hari. Ya. Sebelum terbit fajar diangkat amalan yang dikerjakan oleh hamba-hamba di malam hari. Setiap saat seperti itu. Ya. Maka dari itu kita harus introspeksi diri, ya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa amalan yang kemudian diangkat oleh Allah, ya. Ya, kita harus berupaya agar amalan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, baik di siang hari dan di malam hari, itu semua merupakan amal-amalan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini setiap malam dan setiap awal malam, setiap awal siang selalu begitu diangkat amalan-amalan seorang setiap hamba, ya. Nah, hijabuhun nur, ya. Hal yang keempat yang harus kita yakini juga adalah bahwa hijabuhun nur, hijab Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuatu yang menutupi Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga tidak terlihat oleh makhluknya, ya. Ya, sampai malaikat sekalipun, ya, adalah nur, adalah cahaya. Dalam riwayat adalah api, ya. Tapi riwayat yang mengatakan cahaya lebih rajih, insyaallah lebih kuat, ya. Bahwa hadis ini menerangkan, ya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang tidak mungkin dilihat oleh hamba-hambanya di dunia ini, ya. Karena Allah menutupi dirinya dengan hijab tersebut, ya. Tidak nampak oleh hamba-hambanya, baik malaikat, baik jin, baik manusia, ya. Tidak ada yang bisa melihat Allah, ya. Kenapa Allah menutupi dirinya, ya? Tadi Nabi mengatakan, lau kasyafahu, sekiranya Allah membuka itu tabir, membuka itu hijab, la ahraqat subuhat wajhi, maka subuhat wajhi, cahaya atau pancaran sinar wajah Allah itu akan menghanguskan, akan membakar semua yang tertatap oleh matanya. Ya, karena yang tertatap oleh mata Allah adalah makhluk, semua makhluknya, maka semua makhluk akan binasa, akan terbakar oleh cahaya yang keluar dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena rahmatnya Allah tutupi zatnya dengan hijab ini, ya. Sehingga langit, ya, bumi, ya, bintang-bintang ini bisa ada, ya, bisa terjaga, ya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala menutup zatnya tersebut dengan hijab itu, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya, maka beberapa hal yang dapat diambil dari hadis, beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pelajaran akidah dari hadis tadi, bahwa sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah
Ahlussunnah wal Jamaah kita semua insyaallah ya, itu meyakini Allah Subhanahu wa taala mustahil untuk dilihat di dunia ini ya. Mustahil untuk dilihat di saat kita masih di dunia ini ya. Tapi kemudian ya Ahlussunnah ya, kita semua insyaallah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk dilihat ya. Ya, mungkin untuk dilihat nanti di hari kiamat di akhirat nanti ya. Ini ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi itu khusus bagi orang-orang yang beriman ya. Allah akan memberikan kemampuan pada hamba-hambanya yang beriman ya, sebagai nikmat tertinggi yang akan didapati oleh orang-orang beriman. Kita semua insyaallah mudah-mudahan amin ya rabbal alamin akan melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini di akhirat nanti. Tapi di dunia ini ijma' para ulama bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Meskipun Rasulullah SAW, ijma' para sahabat bahwa beliau tidak pernah melihat dengan mata kepala beliau wajah Allah Subhanahu wa taala atau zat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ada perbedaan sedikit ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah pernah melihat Allah dengan hatinya ya. Tapi para ulama ya, Imam Ahmad rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini juga ya, termasuk yang meriwayatkan hadis ini, beliau lebih merojihkan riwayat bahwa Rasulullah ya tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya di dunia ini ya. Nah, ya, hal ini mengacu kepada atau tidak melihatnya Rasulullah SAW Allah ya, di selama hidup di dunia ini mengacu kepada hadis yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kata Aisyah, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab ya. Barang siapa yang menyampaikan berita kepadamu ya, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Tuhannya, pernah melihat Rabbnya, faqad kadzab, sungguh dia telah berdusta. Ini perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat oleh pandangan siapapun dari makhluk-makhluk. Nah, di sini riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam riwayat Muslim ya, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan mengatakan, hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Tuhan? Pernah melihat Rabbmu? Ya. Apa jawab Nabi kita Muhammad SAW? Nur anna ara. Cahaya, ya. Aku melihat cahaya. Anna ara. Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Ya. Jadi Rasulullah hanya melihat ketika Isra Mi'raj, hanya melihat cahaya yang menutupi zat Allah Subhanahu wa taala. Anna ara. Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Ya. Ini kata Rasulullah berdasarkan informasi yang datang dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan ini terdapat dalam kitab dalam riwayat Imam Muslim ya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah ya. Jadi melalui hadis-hadis tadi ya, zahir hadis yang kita simak barusan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dilihat di dunia ini. Ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, sebab tadi kalau seandainya seandainya makhluk terlihat oleh Allah, bukan kita yang melihat Allah ya. Kita yang terlihat oleh Allah ya. Artinya pandangan Allah langsung ya, melihat tanpa hijab tersebut, maka kita akan binasa, terbakar oleh kuatnya cahaya atau pancaran sinar yang keluar dari wajah Allah atau dari zat Allah Subhanahu wa taala ya. Terkait dengan hal ini juga Al-Imam Al-Muhaddits Al-Husain bin Abdullah At-Tayyibi ya, beliau pernah mengatakan bahwa fil hadits isyara ila anna hijabahu khilaful hajbil ma'huda ya. Dalam hadis tadi ada isyarat bahwa hijab yang menutupi Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan hijab-hijab yang biasa terlihat ya, yang biasa dilihat oleh makhluk ya. Fa huwa muhtajibun anil khalq bi anwari izzihi wa jalalihi ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala muhtajibun ya, menutup dirinya
dari makhluknya, ya. Menutupi dirinya dari makhluknya bi anwari izhi, dengan cahaya-cahaya kemuliaannya, wa asyi'ati 'azamatihi wa kibriyaihi, ya. Dan dari sinar-sinar keagungan dan keperkasaannya, ya. Wa dzalika huwal hijabul ladzi tudhish dunahu al-uqul. Dan itulah hijab, ya, yang sangat mengherankan akal-akal kita, ya. Wa tubhitul absar, ya. Dan akan membuat terbelalak pandangan-pandangan. Wa tatahayyarul basair, dan pandangan kita terheran-heran akan hijab tersebut, ya. Lau kashafahu fatajallala lima wara'ahu bihaqaiqi sifat wa 'azamati zat, ya. Sekiranya dia menyingkap dirinya atau menyingkap hijab tersebut, ya, maka akan terang, ya, maka akan terlihat apa yang berada di balik hijab itu, yaitu sifat-sifatnya dan keagungan zatnya. Maka tidak ada makhluk yang tersisa, tidak ada makhluk melainkan terbakar, ya, oleh zat Allah Subhanahu wa taala. Wala manzurun ila mahal, dan tidak ada yang terlihat oleh Allah melainkan menghilang. Wa aslul hijab, ya, dan hijab itu adalah penutup, ya, kata beliau, kata Syekh At-Tayyibi, bahwa aslul hijab, ya, asal kata hijab itu maksudnya adalah penutup, ya. Penutup antara al-ha'il bainar ra'i wal mar'i. Penutup antara penutup yang menghalangi antara orang yang melihat dan objek yang terlihat, ya. Maka yang dimaksud dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, man'ul absar minar ru'yatillah. Allah sengaja, ya, menutup dirinya dari terlihat oleh hamba-hambanya. Maka, ya, dari pemaparan ini, ya, beberapa makna telah kita ambil petik sebagai pelajaran, ya, dan sebagai keyakinan kita. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan mustahil dia tidur, ya. Dan yang kedua, bahwa pada setiap saat Allah Subhanahu wa taala mengurus atau mengatur hamba-hambanya, ya. Dan yang ketiga, bahwa setiap saat Allah Subhanahu wa taala mengangkat ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang soleh, ya. Ya, setiap siang dan setiap malam, ya. Setiap awal siang dan setiap awal malam. Dan yang keempat, bahwa yang harus kita yakini, Allah Subhanahu wa taala tertutup oleh cahaya, oleh nur, ya, yang itu menghalangi dari makhluk, menghalangi dari penglihatan makhluknya. Sebab jika kita melihat Allah atau kita terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, maka Allah akan menjadikan kita terbakar atau musnah, menjadi tidak ada, ya. Itu sebuah keyakinan kita, ya. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin merasakan akan kebesaran Allah, akan keagungan Allah, dan itu akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.